Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode ini ada hal menarik, yaitu apa yang pernah saya sampaikan pada episode sebelumnya, nanti ada di linknya di bawah ini, tentang efek dari COVID, terus efek dari perang Rusia dan Ukraina. Di mana waktu itu saya menyampaikan bahwa efek dari COVID dan berlanjut ke perang Rusia dan Ukraina itu akan berimbas pada perekonomian di dunia. Bukan hanya Indonesia, dan pasti Indonesia terkena imbasnya. Waktu itu saya sampaikan kenapa Indonesia imbas, ya karena ketika sebuah negara tidak ada sebuah bahan baku, ya otomatis dia tidak bisa ngerjain yang lain. Atau ketika sebuah negara itu sedang berperang, maka tidak akan berpikir yang lain. Waktu itu saya pernah sampaikan bahwa contoh yang akan berefek itu adalah pabrik-pabrik garment. Siapa yang mau beli sepatu? Siapa yang mau beli baju orang-orang Ukraina dan Rusia? Dia mikir perang, apalagi Ukraina. Dan efeknya otomatis ke negara-negara tetangga di Eropa. Siapa yang mau beli baju? Dia lagi mikir gasnya di stop oleh Rusia. Itu loh cerita saya pada episode itu. Nanti Anda bisa lihat jelasnya perakiraan atau dugaan yang saya sampaikan yang akan terjadi pertengahan tahun 2023. Dan ternyata efek ini banyak imbasnya. Juga efek dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana Cipta Kerja ini juga selain karena cipta kerjanya, undang-undang menghasilkan efek-efek baru, juga di setiap undang-undang pasti ada turunannya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Ini juga akan menghasilkan efek-efek yang luar biasa di kemudian hari. Dan ternyata ini terjadi di awal-awal pertengahan tahun 2023. Sehingga imbasnya terhadap keberlangsungan industri, dan karena tidak ada order ya terjadi PHK besar-besaran, dan saya sampaikan waktu itu akan terjadi PHK besar-besaran. Tadi saya sampaikan bahwa ada dua efek dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah tentang dari undang-undangnya, pasal-pasalnya, juga karena turunan-turunannya. Yang pertama, dan ini terjadi saat ini yang ramai adalah di mana upahnya dikurangi 150.000 kalau tidak salah. Dan ini menjadi ramai, viral, karena kata manajemennya, yang mau bekerja silakan tetap bekerja, yang nggak mau silakan pulang. Sehingga ada yang nyeletuk salah satu pekerjaannya. Ya udah kita pulang dan pulang. Nah, ini efek dari mana? Efek dari peraturan menteri yang menyatakan bahwa perusahaan garment boleh turun upahnya. Bukan turun, boleh dihilangkan. Karena apa dihilangkan? Saya mengatakan itu kalau dalam undang-undang dikatakan sesuatu yang sudah diberikan itu tidak boleh dikurangi. Tapi karena ada peraturan menteri yang menyatakan boleh hilang, jadi ini kalimat halus kan gitu dibikinnya. Turun upah, nggak ada turun upah, bukan turun, hilang. Tentu akibat upah ini akan berakibat pada ada perbuatan hukum yang akan berakibat pada akibat hukum atau sanksi hukum. Nah, ini saya akan bahas pada episode berikut. Yang kedua, tentang lahirnya Cipta Kerja ini, yaitu tentang hubungan kerja. Sehingga berakibat ramenya hubungan fleksibel ini dalam pekerjaan dan mudah di PHK itu, yaitu yang ramai kasus di Cikarang, di mana ada bahasa disebutnya staycation. Itu bahasa asing. Kalau bahasa di Indonesia kan berarti tinggal berlibur di hotel. Saya sih sebenarnya kasus itu jangan pakai bahasa Inggris lah, udah ganti aja namanya. Kalau saya sih bukan staycation, idealnya adalah papang raos. Ini juga efek dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan yang singkat ini saya sampaikan adalah tentang penolakan dari
Undang-Undang Cipta Kerja kan masih sampai saat ini masih banyak penolakan tuh. Wah, pokoknya cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang bertanya ke saya, bagaimana Kang Abda, apakah setuju ada isu-isu atau tuntutan dari kaum buruh agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut? Jujur aja, saya orang yang tidak setuju Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Kenapa? Karena kalau tidak ada undang-undang, pertama, negara Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatunya diatur melalui undang-undang. Ketenagakerjaan ini adalah lex spesialis dari hukum perdata. Maka harus ada aturan khusus tentang ketenagakerjaan. Jadi sebutnya lex spesialis. Derogat lex generalis. Lex spesialis ketenagakerjaan derogat generalis dari hukum perdata. Ini harus ada undang-undangnya. Jadi undang-undang nggak boleh. Bukan nggak boleh, menurut saya nggak pantas lah ditolak. Kalau mau ditolak isinya, apa sih yang merugikan terhadap kaum pekerja? Itu yang sehingga nyampe isunya kepada masyarakat juga kepada kaum pekerja. Apa sih yang ditolak dari Cipta Kerja? Itu dong. Kenapa? Nanti oleh pihak lawan yang tidak menyukai pergerakan kaum pekerja, dia akan menggunakan pasal-pasal yang menguntungkan pekerja. Nih, di Undang-Undang Cipta Kerja ini loh pasal menguntungkan. Kalau ditolak ente malah hilang. Nah ini harus lebih cerdas lagi. Ya siapapun ke depan jangan bicara Undang-Undang Cipta Kerja ditolak. Undang-undang harus ada, nggak bisa nggak ada. Soal mekanisme ya ada mekanisme. Yang pasti yang ditolak tuh apa sih? Isunya apa? Gitu loh. Jadi yuk kita ajarkan masyarakat untuk lebih baik lagi di dalam kerangka berpikir dan dimulai oleh orang-orang yang ada di lingkungan-lingkungan elit politik. Nah itu aja sepintas yang saya terangkan di video berikut adalah tentang upah yang turun dan tentang papang raos. Sampai jumpa di episode berikut. Bye-bye.